Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, lagi dan lagi, setelah kita mendapatkan satu event yang sangat besar, beberapa hari kemudian kita melihat cryptocurrency market terkoreksi cukup dalam. Sebenarnya bukan baru kali ini kita melihat hal yang sama terjadi ketika Bitcoin Spot ETF kemarin baru saja di-approve. Hal yang sama juga kita lihat terjadi pada saat kita menjelang approval, terjadi kenaikan yang luar biasa, tetapi ketika ETF benar-benar aktif bertransaksi, kita justru mengalami sell-off. Atau mungkin biasa orang sebut sebagai buy the rumor, sell the news type of event. Dan untuk sementara, sepertinya spot Ethereum ETF juga menghasilkan efek yang sama. Nah, kita bahkan menyentuh ke area 64.000 dan tadi sempat sedikit break di bawah area itu. Nah, kita bakalan bahas di video hari ini kira-kira in terms of price action apa yang sedang terjadi dan juga apa nih yang ada di belakang layar yang harusnya kalian lebih pentingkan daripada sekedar apa yang bisa kalian lihat di chart kalau misalnya kalian merupakan seorang investor. Jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,41 triliun dolar atau turun sekitar 0,91%. Dari top 10 coin sendiri kita juga melihat keadaannya dominan berwarna merah, penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 7%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah XRP dengan kenaikan 0,53% ke 0,6012 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, saya kembali pengen remind bahwa malam hari ini dan juga besok malam kita akan kedatangan data yang cukup penting dari Amerika Serikat. Malam hari ini kita akan kedatangan data GDP, Continuing Jobless Claim, Core PCE, dan juga Initial Jobless Claim yang bakalan dirilis sekaligus di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk sementara ekspektasinya adalah GDP akan berada di angka 2% setelah sebelumnya di angka 1,4%. Nah, menurut saya pribadi, teman-teman, harusnya jika sesuai dengan ekspektasi, angka GDP di angka 2% itu bisa dijadikan sebuah berita baik ya untuk market, karena walaupun kita melihat tingkat inflasi terus mengalami penurunan, tetapi itu rupanya tidak membawa dampak yang terlalu signifikan terhadap perlambatan perekonomian Amerika Serikat. Nah, kita mau ada perlambatan, itu sudah terjadi, tapi kita juga nggak pengen terlalu lambat banget, teman-teman, dan justru jatuh ke jurang resesi, gitu kan. Itu yang tidak dikehendaki. Jadi kalau misalnya kita masih bisa melihat GDP Amerika Serikat stay di angka yang normal lah, yang acceptable, maka itu harusnya bisa menjadi berita baik untuk market, gitu ya. Jadi kita malam hari ini kemungkinan bisa melihat semacam volatility di 19.30 waktu Indonesia Barat, dan juga besok malam lebih penting lagi yaitu adalah data inflasi dari Amerika Serikat yang juga sama bakalan dirilis di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Jadi itu yang pertama, teman-teman. Yang kedua, walaupun kita terus melihat mungkin Bitcoin terkoreksi selama beberapa hari terakhir, teman-teman. Tetapi yang perlu kalian lihat di sini adalah Bitcoin menurut Kyungju masih berada di fase akumulasi. Bahkan dalam kurun waktu 1 bulan terakhir, ada kurang lebih 358.000 Bitcoin itu bergerak ke permanent holder addresses. Artinya, para pemegang jangka panjang yang bahkan tidak mempunyai histori jualan, kalaupun ada jualan, intinya mereka masih menjadi holder jangka panjang. Permanent holder. Itu mengakumulasi 358.000 Bitcoin. Oke, dan di bulan Juli juga, spot Bitcoin ETF itu berhasil mendapatkan inflow kurang lebih 53.000 Bitcoin. Dan ini menunjukkan bahwa yang terjadi di belakang layar kadang-kadang tidak tercermin di chart. Dan pertanyaan kalian mungkin akan muncul, kalau memang benar kok banyak sekali yang melakukan pembelian seperti ini, kenapa harganya tidak mengalami kenaikan? Nah, kalian harus tahu teman-teman bahwa walaupun yang akumulasi di sini cukup banyak, terutama di bulan ini,
Tetapi kalian perlu tahu juga bahwa di bulan ini kita juga melihat pemerintahan Jerman itu jualan. Oke, kemudian orang-orang yang mendapatkan pengembalian dari Mt. Gox itu juga jualan. Miners itu juga jualan. Belum lagi ditambah orang-orang yang melakukan panic selling. Dan itu juga sedikit membantu mengcounter akumulasi yang terus-menerus terjadi. Tetapi yang saya sebutkan semua tadi rata-rata biasanya adalah short term, teman-teman. Kita tahu pemerintahan Jerman telah selesai distribusi. Mt. Gox oke, masih dalam proses distribusi, tetapi cepat atau lambat ya itu juga akan selesai. Miners juga sudah mempunyai tanda-tanda untuk segera menyelesaikan penjualan mereka. Jadi semua hal yang menciptakan penjualan atau selling pressure di Bitcoin itu sepertinya tidak akan bertahan lama, teman-teman. Kalau sampai 1-2 bulan ke depan, fine, masih oke gitu ya. Tapi kalau misalnya kita bicara setahun dari sekarang, harusnya FUD seperti itu sudah tidak akan ada lagi. Dan ditambah juga teman-teman, kadang-kadang pembelian besar seperti ini tidak dilakukan langsung di market. Mereka belinya melalui OTC market. Jadi ada deal di belakang layar, saya mau membeli sekian Bitcoin dengan harga segini, ada stoknya nggak? Kalau ada, oke, kita transaksi. Selesai. Jadi itu tidak mempengaruhi harga di spot market. Nah, itulah yang seringkali terjadi, yang kemudian membuat banyak orang mempertanyakan kenapa banyak sekali pembelian yang terjadi, tapi kemudian tidak ada pergerakan harga yang signifikan. Nah, itulah beberapa alasannya, teman-teman, untuk bulan Juli. Tapi regardless, kalau misalnya kita lihat, secara net harusnya masih akan positif. Kenapa? Karena yang membeli di sini, yang akumulasi, itu adalah rata-rata investor jangka panjang. Sedangkan yang jualan, itu adalah rata-rata orang-orang yang memang jualan dalam jangka waktu short term gitu, yaitu adalah pemerintahan Jerman, Mt. Gox yang mengembalikan uangnya, bukan Bitcoinnya, kepada para penggunanya, dan juga para miners yang secara historis juga menunjukkan bahwa biasanya jualannya nggak bakalan lama. Jadi, saya rasa sekali lagi, cepat atau lambat teman-teman, kita akan melihat Bitcoin ke area all-time high yang baru. Kapan? Pertanyaannya tidak ada yang tahu, hanya waktu yang akan bisa menjawab. Di sisi yang lain, teman-teman, adopsi Bitcoin terus-menerus terjadi. Kali ini datang dari salah satu merek mobil terkenal di dunia, Ferrari. Itu telah menerima Bitcoin dan juga cryptocurrency sebagai pembayaran di Eropa. Jadi kalau misalnya kalian tinggal di Eropa, teman-teman, kalian mau membeli Ferrari, mereka sudah menerima Bitcoin dan juga crypto sebagai salah satu opsi untuk pembayaran. Selain itu juga, kita melihat ada yang negatif nih. Kamala Harris, yang berpotensi juga menjadi salah satu calon presiden di Amerika Serikat. Karena Joe Biden pada akhirnya memutuskan untuk tidak lagi maju ke kontestasi pemilu di Amerika Serikat tahun ini, digantikan oleh Kamala Harris. Kemarin dirumorkan dia akan masuk atau menghadiri Bitcoin Conference di bulan ini. Tapi pada akhirnya tidak jadi. Dan dia menyatakan Bitcoin itu hanya uang untuk para kriminal gitu. Jadi ini mungkin sedikit sentimen negatif. Tadi kita melihat sentimen positifnya bahwa Ferrari menerima pembayaran mobilnya melalui Bitcoin dan kripto di Eropa. Kamala Harris sedikit negatif, tapi harusnya tidak akan berpengaruh banyak. Di tempat yang lain juga kita melihat ini baru sekedar rumor ya teman-teman. Saya tidak mengetahui apakah ini benar atau tidak, tapi rumornya adalah bahwa CEO Uber pengen gitu ya, merencanakan untuk menerima pembayaran melalui Bitcoin dan cryptocurrency. Kalau memang ini adalah benar, teman-teman, harusnya ini akan menjadi sesuatu yang sangat positif gitu ya. Karena kita tahu banyak sekali pengguna Uber di seluruh dunia yang sekarang diperbolehkan untuk membayar menggunakan Bitcoin dan juga kripto. Itu lagi-lagi akan secara tidak langsung mengendorse ya Bitcoin dan juga kripto ke seluruh dunia. Sehingga orang-orang mulai mengenal lagi nih apa itu kripto, apa itu Bitcoin, dan bisa aja menjadi investor baru di dunia cryptocurrency. So, apa yang kita lihat terjadi selama beberapa tahun terakhir, teman-teman, sebenarnya adalah sesuatu yang sangat amazing untuk Bitcoin dan kripto. Selain mungkin Amerika Serikat melalui Gary Gensler ya, SEC itu terus menggempur ya
mencoba untuk counter terus-menerus supaya cryptocurrency itu tidak bisa berkembang, tapi gagal. Dan kita terus melihat adopsi Bitcoin terus berlanjut, berbagai hal besar kita lihat beberapa tahun terakhir, mulai dari spot Bitcoin ETF yang telah diterima, ada negara-negara yang melakukan akumulasi Bitcoin, ada institusi besar yang kemudian sekarang juga masuk ke Bitcoin, ada perusahaan-perusahaan yang juga secara terang-terangan melaporkan bahwa mereka nge-hold Bitcoin, orang-orang kaya di dunia juga sama. Itu udah akan kalian lihat di cycle-cycle sebelumnya, teman-teman. Dan cycle kali ini kita melihat hal itu semuanya terjadi. Dan menurut sebagian analis, karena kita sudah melihat tapi banyak sekali hal terjadi selama beberapa tahun terakhir, maka Bitcoin sekarang sudah mulai masuk ya ke fase pertumbuhan, yang biasanya merupakan fase paling menyenangkan ya untuk para investor, karena pada masa growth kita biasanya akan mengalami kenaikan yang sustain secara terus-menerus. Secara harga gitu ya. Sampai pada akhirnya ketika semuanya sudah mengenal Bitcoin dan juga kripto, sudah terjadi adopsi massal, pada saat itu mungkin harga Bitcoin sudah jauh melebihi apa yang kita lihat sekarang, dan pada saat itu mungkin kalian nggak bisa lagi untuk expect ada gains yang luar biasa besar. Karena ya semuanya udah tahu Bitcoin dan juga kripto, dan mungkin udah banyak yang membeli gitu. Jadi itu adalah beberapa berita dan data hari ini pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin. Dan saya pengen mulai langsung dari 1 hour chart, teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman yang merupakan subscriber lama gitu ya, dan penonton setia, harusnya tahu apa yang saya sampaikan beberapa hari terakhir gitu ya, ketika Bitcoin masih berada di area ini. Saya sampaikan bahwa kita membentuk apa, teman-teman? Rounding top. Sehingga yang saya sampaikan pada saat itu, saya cenderung short term biasnya adalah bearish. Oke? Dan ketika kemarin saya membuat video, saya juga mengatakan bahwa untuk sementara, teman-teman, kita melihat Bitcoin masih mencoba untuk menemukan bottom. Oke, masih mencoba untuk menemukan bottom, dan bisa saja sudah dekat dengan area bottomnya. Kemarin, alasan kenapa saya katakan kita sudah harusnya dekat dengan area bottom adalah karena penurunan yang terjadi di Bitcoin di sini menurut saya pribadi cenderung tidak impulsif. So, itu adalah berita baik saya sampaikan di video kemarin. Tetapi kita jangan sampai menutup mata dan mengatakan bahwa tidak ada kemungkinan lagi Bitcoin bisa drop lebih jauh. Saya sampaikan bahwa senario idealnya, teman-teman, adalah kita menemukan bottom di sekitaran area range 65.000 sampai 64.900, kurang lebih range di situ. Kalau ini jebol, saya katakan kita bisa ke area kurang lebih 63 ribuan. Kalian bisa cek di video kemarin, itu yang saya sampaikan. Itu yang benar, teman-teman. Nah, ada satu kesalahan yang saya lakukan juga kemarin, saya sampaikan bahwa kita bisa reverse lebih cepat, teman-teman, apabila kita berhasil untuk breakout dari trendline di sini, which is yang sebenarnya kemarin kita lakukan, dan kita mendapatkan ada push yang sebenarnya lumayan banget di sini, teman-teman, nyampe ke sekitaran area 67.000. Tetapi kemudian, kenapa kita tiba-tiba juga melihat ada sell-off terjadi di sini? Ini dikarenakan, teman-teman, kalau misalnya kalian perhatikan stock market Amerika Serikat kemarin, itu penurunannya tajam banget ke bawah. S&P 500 dalam sehari mengalami penurunan 2,13%. Untuk hitungan S&P 500 itu adalah penurunan yang kencang, teman-teman. Bahkan candle setebal ini tidak akan kalian temukan di S&P 500 mungkin dalam beberapa minggu terakhir. Terakhir kali ada candle merah panjang itu di April 2024. Itu pun sebenarnya tidak sepanjang apa yang kita lihat sekarang, teman-teman. Karena di sini ada gap, gitu kan. Hitungannya sebenarnya penurunannya dari sini. Ya kan? Dan kita belum melihat ada penurunan sekencang itu harusnya di tahun 2024, teman-teman. Bahkan di tahun 2023 pun saya rasa akan sangat jarang kita menemukan candle sepanjang itu. Mungkin di sini iya, Agustus 2022. Jadi udah lama banget, teman-teman, kita tidak menemukan ada candle sepanjang ini yang bearish untuk S&P 500. Tapi kalau misalnya kalian merupakan penonton setia, harusnya juga sekali lagi tidak terkejut ya dengan apa yang kita lihat di S&P. Karena saya sampaikan, saya secara pribadi masih berpegangan bahwa
area 5.500 sampai 5.600 di sini akan provide some major resistance dan kita akan melihat pullback di S&P. Itulah yang sekarang persis kita lihat terjadi, gitu kan? Dan kalau misalnya ditanya area mana nih kira-kira yang bisa berpotensi menjadi local bottom, menurut saya terdekat adalah di sekitaran 5.300 sampai 5.350, teman-teman. Ini kemungkinan bakalan kita tuju dan dari sana kita mungkin bisa melihat ada semacam bounce terjadi. Nah, sekali lagi teman-teman, itu juga yang kemudian menyebabkan kita secara tiba-tiba mengalami sell off lagi setelah kemarin berhasil breakout dari trendline di sini. So, untuk teman-teman yang berhasil masuk di sini, ya kemungkinan ended up loss. Atau kalian masuk ke posisi dan kalian harus menelan loss. Sekali lagi teman-teman, tidak masalah, selama kalian menerapkan risk management yang baik, harusnya kalian bakalan fine-fine saja. Nah, yang kedua teman-teman, kita nyampe ke area 65.000 di sini, itu kemudian memang mendapatkan bounce, gitu kan, sesuai dengan ekspektasi sebenarnya. Tetapi bounce-nya tidak signifikan dan pada akhirnya kita langsung sell off lagi, dan bahkan tadi sempat menyentuh ke sekitaran area 63.800-an. So, pertanyaannya, what's next, gitu kan? Apa yang bisa kita expect terjadi berikutnya di Bitcoin? Ya, kalau misalnya kalian tanyakan ke saya, maka saya harus dengan jujur mengatakan, teman-teman jangan sampai terlalu cepat kembali optimis gitu ya, sebelum kita melihat ada clue yang baik dari segi price action. Ya, selama kita terus mendapatkan ada kenaikan yang korektif di sini, maka kita masih aja terus bisa membentuk lower low dan lower high yang baru. Ini adalah strukturnya, teman-teman. Oke. Dan kita masih bisa membentuk lower high yang baru dan membentuk lower low yang baru. Gitu kan? Nah, hal yang bisa membuat saya kembali reverse sekarang ke bullish adalah kalau misalnya kita telah berhasil untuk kembali reclaim di area trendline di sini dan start untuk mendapatkan semacam konsolidasi. Ini adalah sebuah pertanda yang menurut saya cukup baik dan itu mungkin bisa dimanfaatkan untuk kembali mencari peluang, teman-teman. Selain itu juga, kalau misalnya kita berhasil untuk nyampe ke beberapa area di sini, terutama di sekitaran area 63.000, saya rasa ini juga akan provide some major support, teman-teman. 63 sampai ke kurang lebih area 62.200-an, kurang lebih ini adalah area range-nya. Ketika kita sampai di sini, kalau misalnya dikasih kesempatan nih teman-teman, saya mungkin akan mencari peluang untuk setidaknya gitu ya, mencari short term reversal dari sana. Kalaupun in the end kita akan kembali ke area 60.000, ya itu mungkin kita bisa lihat nanti. Tetapi saya rasa maksimum untuk sekarang penurunan Bitcoin akan ada di sekitaran area 63.200 sampai ke 62.200 lah. Itu adalah sebuah range gitu ya. Jadi untuk sementara ya kita harus tetap objektif untuk melihat chart teman-teman, bahwa selling pressure rupanya masih belum usai gitu ya. Para buyers masih belum bisa mendominasi dan kita harus tetap stay away untuk mendebak-nebak di mana bottomnya. Walaupun kita boleh memberikan semacam area di mana kita pikir itu akan menjadi bottomnya, tetapi itu hanya untuk pedoman bagi kita. Tapi kita tidak boleh mengatakan itu adalah pasti bottomnya. Nah, itu yang tidak boleh. Kalau ini adalah area yang sekiranya bisa provide some support, saya rasa itu boleh-boleh saja. Tetapi kalau misalnya kita nyampe ke area tersebut dan tidak ada indikasi reversal, ya berarti sama aja kita nggak boleh untuk langsung tiba-tiba menekan long. Jadi ini adalah area yang saya tunggu, tetapi bukan berarti ketika masuk langsung saya buy, gitu kan? Kalau kemudian ada indikasi reversal di area ini, nah itulah yang saya akan manfaatkan. Oke, tetapi sebelum hal tersebut terjadi, justru short term kita mungkin bisa mencari peluang untuk short ya teman-teman. Kalau misalnya rupanya kita kembali nge-retest nih ke area trendline di sini, yang harusnya sekarang akan menjadi resistance, itu akan menjadi peluang untuk short term trade. Jika kita mendapatkan ada reversal pattern dari sini,
itu mungkin bisa dimanfaatkan untuk kembali short, menargetkan ke sekitaran area $63.000. Dengan catatan, ada reversal pattern dari sana. Kalau misalnya kita langsung reverse dan break di atas area trend di sini, ya kalian berarti jangan masuk. Tuh. Sekali lagi teman-teman, kalau misalnya kalian merupakan investor, ya harusnya tidak ada hal yang perlu kalian khawatirkan ya. Orang kita cuma koreksi beberapa persen kok dari local top kemarin. Kalau kalian investor ya harusnya bakalan fine aja. Ya, tapi kalau misalnya kalian merupakan traders, saya cuma pengen ingatkan sekali lagi, menjadi seorang traders itu teman-teman bukan perlombaan seberapa banyak kalian benar menebak pergerakan market. Tapi seberapa banyak gains atau profit yang bisa kalian hasilkan. Percuma kalau misalnya kalian 10 kali trade, benarnya 9 kali, tapi hanya 1 kali salah, kalian kemudian wipe out semua gains yang kalian telah hasilkan. Ini bukan perlombaan seberapa banyak kali kalian benar, tapi seberapa banyak profit yang bisa kalian hasilkan. Selama kalian bisa mendapatkan setup dengan risk to reward ratio yang baik, dan kalian menerapkan risk management yang baik, kalian bakalan fine. Gitu ya. Sekalipun kita mungkin salah beberapa kali beruntun, lost track, kalian bakalan tetap fine karena kalian menerapkan risk management yang baik. Itu aja yang mau saya ingatkan, karena ini berulang kali saya rasa teman-teman pasti pernah rasakan kalau kalian merupakan traders ya. Bahwa kalian kadang-kadang itu sebenarnya mengetahui bahwa cara untuk bisa profit konsisten hanya dengan 2 cara itu, risk to reward ratio yang baik, risk management yang baik. Tapi kadang-kadang kalian nakal gitu. Karena kalian mungkin udah profit gitu kan, profit, win streak gitu kan, kalian merasa jumawa, overconfidence. Dan kemudian tiba-tiba loss. Dan lossnya di sini kalian tidak terima. Kalian justru terus average down, dan ujung-ujungnya apalagi? Likuidasi. Kemudian kalian ulang lagi ke fase ini. Ya kan? Dimana biasanya setelah kalian terliquid, kalian bakalan disiplin banget. Kalau kalian relate ya dengan cerita ini, mungkin kalian boleh kasih komentar. Ini adalah cycle-nya teman-teman. Oke? Kalian biasa ketika setelah liquid bakalan mendapatkan profit gitu kan, profit. Karena kalian disiplin dan kalian objektif melihat chart. Tapi ketika sudah mulai win streak gitu kan, ketika sudah mulai banyak nih profitnya, kalian mulai jumawa. Datanglah loss pertama. Oke, masih terima. Loss kedua, mulai tidak terima. Atau loss ketiga, start averaging down. Atau kalau enggak, stop loss-nya dihilangkan. Ujung-ujung apa? Liquid. Balik lagi ke sini. Jadi ini adalah lingkaran setannya, teman-teman. Dan kalian tidak akan pernah keluar dari sana kalau kalian tidak merubah cara kalian trading dan kalian tidak disiplin menerapkan risk management. So, please mengerti, trading itu bukan persoalan seberapa banyak kalian benar, tapi seberapa disiplin kalian menerapkan risk management dan setup dengan risk to reward ratio yang baik. Itu aja. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton sampai selesai video hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.